Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, tetap semangat, luar biasa, Allahu Akbar. Ustazah mau bercerita tentang Nabi yang membuat kapal besar. Ada yang tahu Nabi siapa? Nah, Nabi Nuh alaihi salam. Pada zaman dahulu ada orang solih. Orang solih yang beriman kepada Allah, yang selalu berbuat baik dan tidak pernah melakukan keburukan. Suatu ketika orang-orang solih tersebut wafat. Orang solih tersebut meninggal dan orang di sekitarnya meratapi kepergiannya. Mereka sangat berduka atas kepergian orang-orang solih. Akhirnya orang-orang tersebut membuat patung untuk dikenang. Patung berupa orang-orang solih tersebut. Setelah patung jadi, patung dibuat dari batu. Nah, orang-orang solih dibisiki sama setan. Ada yang tahu dibisikinya gimana ya? Setan membisiki, "Hai, kalian sembahlah patung. Nah, nanti kalian akan diberikan banyak keberkahan." Padahal patung itu bisa memberikan keberkahan tidak ya? Tidak, karena patung itu yang buat manusia, yang menyembah manusia. Padahal patung itu kalau disembah namanya syirik. Syirik itu Allah juga tidak suka. Datanglah Nabi Nuh yang diutus oleh Allah untuk mengingatkan kaum-kaum tersebut bahwa patung itu tidak boleh disembah. Nabi Nuh berdakwah setiap hari ke orang-orang yang berbuat syirik. Setelah beberapa tahun, ada yang mengikuti Nabi Nuh, ada yang masih durhaka dan masih menyembah patung. Nabi Nuh tidak pernah lelah berdakwah dan terus berdoa. Akhirnya Nabi Nuh diutus oleh Allah untuk membuat kapal yang sangat besar. Diutus Allah membuat kapal yang sangat besar agar orang-orang yang tadi berbuat kesyirikan tahu bahwa yang membuat bumi dan seluruh isinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh dan orang-orang yang mengikuti Nabi Nuh menanam pohon dari kecil sampai tumbuh besar setelah beberapa tahun. Setelah pohon itu tumbuh besar, akhirnya Nabi Nuh dan pengikutnya membuat kapal bergotong royong siang dan malam. Setelah kapal jadi, akhirnya Allah mengutus Nabi Nuh. Allah memberitahu kepada Nabi Nuh bahwa sebentar lagi azab Allah akan datang untuk membuat kaum-kaum yang sombong, kaum-kaum yang masih menyembah patung agar tahu bahwa kuasa Allah lebih besar. Akhirnya Nabi Nuh dan pengikutnya masuk ke dalam kapal yang sangat besar. Nabi Nuh dan binatang-binatang semuanya. Mereka berpasang-pasangan dan setelah mereka masuk ke dalam kapal, akhirnya air itu tiba-tiba air dari lautan naik ke atas. Air menjadi lautan yang sangat besar. Anak Nabi Nuh yang bernamakan An diajak ayahnya. Tetapi anak Nabi Nuh tidak mau mengikuti ayahnya. Malah anak Nabi Nuh itu yang bernamakan An lari ke atas bukit. Padahal bukit itu nanti terkena juga air yang sangat besar sampai tinggi sekali. Kapal Nabi Nuh ke sana, ke sini berhari-hari, berbulan-bulan, dan akhirnya ketika airnya mulai surut, Nabi Nuh dan pengikutnya ke sebuah tempat. Di sebuah tempat mereka memulai kehidupan yang baru, kehidupan yang damai, kehidupan yang beriman kepada Allah. Apa yang bisa diambil dari kisah Nabi Nuh? Nah, yang bisa diambil, kita tidak boleh menyembah patung, karena patung itu berbuat kesyirikan. Tidak boleh menyembah patung, hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.